Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan hidup kita seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, menunggumu, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kembali kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Kami percaya penyembahan pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami
untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati Pak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Kau mengurapi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, agar firman-Mu melekat dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara, terima kasih ya Ganda Freno. Salam saudara, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nanti ke depan kita ketika gereja kita tentu akan lebih membesar. Itu juga sudah menjadi kebiasaan seluruh tim kita ya untuk berpikir bagaimana jemaat umat Tuhan beribadah itu dapat mengerti. Nah, saya pikir ada orang Kristen yang seminggu aja belum tentu dia bisa ibadah. Lantas begitu ibadah dia tidak dapat apa-apa, tidak bisa mengerti. Lah ini siapa yang harus bertanggung jawab kalau bukan hamba Tuhan? Nah inilah dalam pemikiran saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Saudara-saudara, kalau sampai umat Tuhan ibadah sih datang, tapi tidak ngerti, ibaratnya tidak dapat makanan, asupan yang baik. Sementara sekarang ini tantangan hidup, ya kenyataan hidup itu tidak semakin mudah. Serba kompetitif dan orang mempertaruhkan banyak hal. Nah sementara kita sebagai anak Tuhan, diminta oleh Tuhan itu belajar banyak dari Dia. Caranya gimana? Ya supaya ngerti melalui ibadah. Jadi tujuannya ibadah itu bukan cuma ya kewajiban kan, saya sudah menyampaikan berkali-kali, ibadah Kristen itu adalah kebutuhan. Ya, aku butuh. Makan itu bukan kewajiban. Aku butuh makan supaya aku ada energi, kuat untuk beraktivitas. Nah, begitu juga ibadah. Kemudian kalau intisari ibadah itu apa? Dua hal. Satu, pengucapan syukur. Yang kedua, kita butuh komando dari Tuhan. Karena kita masih hidup, harus menerusi perjalanan. Kadang ada kesulitan, kadang ada hambatan, kadang ada masalah ekonomi, masalah di keluarga, masalah kesehatan, macam-macam. Supaya kita tetap terdorong, termotivasi untuk terus melangkah dengan penuh pengharapan. Ya kan? Dan dari situ kita disemangati untuk memiliki semangat hidup. Nah itulah yang istilah sejak pandemi itu dongkrak imunitasmu. Dengan cara gimana? Kalau ungkapan yang lain kan, berusahakan kamu senang, usahakan bahagia. Nah tapi kalau tidak ngerti caranya, kemudian tidak ada kekuatan yang ilahi yang memberikan bahagia, ya sulit. Jadi dua hal, dia harus ngerti. Ya caranya untuk dapat. Dan yang kedua yang lebih pasti adalah, karena ada sosok pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan, baik suka ataupun duka. Tolong namanya siapa, kenalkan saudara? Tuhan Yesus ya. Jadi semua keluargaku yang ada di online juga pagi hari ini, ya saudara saya silakan untuk berinteraksi tentunya ketika saya memotong kalimat kata untuk dilanjutkan. Harapan saya saudara juga bekerja sama seperti yang ada di onset ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini adalah tugas pendampingan hamba Tuhan. Gembala itu mendampingi jiwa. Nah itu pertaruhannya. Makanya, saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya memulai pelayanan di tempat ini, ya, yang saya tahu dengan kasat mata, banyak bungkusan jimat-jimat yang dikumpulkan dari berbagai area satu kresek. Berapa orang masih ada sampai hari ini bersama, tahu itu. Begitu saya bilang, tolong kumpulkan semua, saya lagi doa, Tuhan kasih hikmat. Jadi Tuhan tidak ngomong. Ya, seringkali kan pendeta, Tuhan bicara. Itu terlalu naif. Dan itu subjektif. Tetapi kalau Tuhan memberikan hikmat, Dia bisa beri kepada saya dan Dia bisa berikan kepada semua saudara. Dan hikmat itu sinkronisasi dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Tidak nyimpang, tidak keluar dari situ. Kebenaran firman yang saya dan saudara pelajari, terima, selama di dalam kekristenan kita. Jadi tidak boleh subjektif terus umpamanya pendeta cerita mondar-mandir ke sorga, ya
Wong di Alkitab tuh hamba Tuhan besar, pertaruhkan nyawa sungguh-sungguh, namanya Paulus. Sekali aja di dalam 2 Korintus 12 itu dibawa naik ke Firdos. Ya, dikatakan langit tingkat 3. Langit tingkat 3 itu yang pertama itu atmosfer ini kita, di atasnya ada langit tingkat 2 itu tempatnya roh-roh di udara penguasa itu gentayangan, dan langit tingkat 3 ini tidak tersentuh oleh ya kenajisan apapun, karena itu adalah wilayah teritorial Allah Sang Pencipta yang Alkitab menyebutkan dirinya sebagai Bapa kekekalan. Nah, waktu Paulus dibawa naik di situ dia enggak ngomong, saya dibawa enggak. Saya kenal orang Kristen yang berapa tahun lalu dibawa naik ke sana. Sekali aja dia cerita, dia enggak berani menceritakan tentang dirinya. Lah kok sekarang ini pendeta-pendeta kan apa? Cari ketenaran, ya, cari popularitas gitu. Wah, dia bilang, saya naik ke surga turun lagi, saya naik ke surga turun lagi. Dan beberapa sudah meninggal sih orang-orang ini. Tapi pasti akan ada yang ngikuti begitu. Juga Tuhan bersuara. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saja, sekali saja terjadi, mungkin aja itu, ya. Tapi kalau tiap saat, tapi saya lebih berpegang pada Tuhan memberikan hikmat. Ada suatu pesan dari kedalaman ilahi itu. Bisa dinamakan inner voice. Ya, yang kemudian di situ saya doa, apa ini maksudnya jimat-jimat ini? Dan Tuhan dalam memberi hikmat itu, ini yang diantem tuh kamu sebagai gembala. Karena enggak senang. Akan diserahi Tuhan nuntun jiwa-jiwa gitu. Tetapi di situ Tuhan memberikan nikmat, faktanya kamu tetap dalam pemeliharaanku. Yang setuju katakan amin. Saya dan saudara asal menjadi orang benar yang sudah dimerdekakan Tuhan, saya dan saudara ada dalam jaminan Tuhan. Gitu loh. Makanya selalu yang kita lakukan adalah di dalam kebaktian ini adalah ucapan syukur, kita bersukaria sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita nikmati hari Sabat itu. Coba kita buka lebih dulu di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, Ulangan 5. Lebih dulu Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Semua katakan, amin. Sabat itu apa artinya? Adalah hari di mana kita sudah dimerdekakan. Dilepaskan dari perbudakan, dari belenggu, masuk dalam perhentian. Dalam perhentian itu bukan bermalas-malasan, tetapi dalam perhentian itu adalah kita memberikan skala prioritas kita untuk Tuhan. Ya seperti hari ini kita melakukan ibadah. Walaupun untuk bulan-bulan ke depan ini kita masih menempati tempat darurat karena proses pembangunan terus berjalan. Ya, terima kasih persembahan-persembahan saudara. Hari ini juga tadi diserahkan satu amplop. Ya, setiap nominal berapapun berangkat dari hati tulus, hati syukur dan merasa ikut ya memiliki, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kemarin dulu juga ya datang kiriman persembahan saudara dari Sulawesi 20 juta. Jadi kita sandar saja sama Tuhan ya, dan kita menikmati tempat ini. Itu kemarin kami usulkan untuk dibuat diratakan pengurukan, sudah distemper segala macam. Terima kasih untuk itu karena ada usul nanti remaja atau pemuda sekali waktu sekolah minggu mungkin membuat kegiatan ya di area itu sudah dalam posisi rata, sudah bagus ya saudara-saudara. Belum dirabat itu belum disemen karena masih proses nanti pemasangan pilar-pilar baja ya dalam waktu beberapa saat ke depan ini. Baru kemudian nanti di situ kita selesaikan, minta tolong Tuhan ya, dan baru kemudian merambat
ke area ini. Sementara kita sudah punya tempat lagi untuk kita gunakan darurat. Tapi sedaruratnya selalu saya berpikir, selalu saya mintakan kepada tim saya, minimal suara bisa didengar dengan baik. Karena Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah ini yang membuat saya dan saudara menikmati kehidupan ini. Saya sambut dulu, ada saudari kita, ya dari Brenda. Saya tidak bisa tahu di posisi di mana, jika berkenan ada silakan berdiri sejenak supaya yang di sekitarmu tahu. Iya, saudari Brenda. Oh ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, anakku Brenda. Kiri kanan kasih salam dong. Ini ya, saudaramu. Puji Tuhan. Iya. Nah, itu. Silakan duduk. Iya, anakku Brenda tinggal di mana? Ya. Di mana? Wilayah mana? Oh ya, berarti wilayah Gresik ya. Oke, Tuhan memberkati. Senang ya, ada yang di Tuku Mas Gajah. Jadi nanti kalau ada yang mau berlangganan ya, mungkin dapat diskon ya. Gak usah marah ya, gak usah kecil hati. Puji Tuhan. Sekarang emas 1 gram berapa, Mbak? Kita cobalah, kita bisnis dulu sebentar. Berapa, Mbak? 695, ya hampir 700.000 1 gram. Nah kalau saudara punya 5 kilo, berapa? Tolong hitung sendiri. Nah nanti kalau ada yang mau membeli bisa dapat diskon ya. Dari 690 nanti saudara bisa membayar dengan 800.000 setiap gram ya. Tolong nanti 100-nya kasihkan saya ya Mbak. Guyon ya ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat kebenaran firman ini. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang lemah sekali, tidak berdaya, goyoren, sudah tremor. Halo, tangan Tuhan gimana? Kuat. Yang setuju katakan amin. Maka orang yang bersandar pada tangan yang kuat ini, seluruh hidupmu akan terjamin. Sampai kita pulang ke sorga yang mulia. Amin. Nah gitu, jadi puji Tuhan ya. Dan lengan yang terancung, itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Hari ini, kita rayakan. Ya kan? Nanti ada kesempatan lagi di hari ini, kita rayakan lagi. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, manakala seperti ketika kita masih belum dalam Tuhan, kita diperbudak. Ini kan ceritanya orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Nah saudara dan saya juga begitu, dulu diperbudak oleh kuasa gelap. Orang yang diperbudak kuasa gelap tidak akan pernah bisa memuliakan Allah. Makanya selalu saya mengingatkan buat kita semua, jangan ada sudah Kristen masih pergi ke dukun. Kalau tidak ketulungan lambat atau cepat, pasti akan diseret sama kuasa gelap. Saudara kan ingat ya ceritanya. Waktu orang Israel itu mau berangkat keluar, Musa negosiasi dengan Firaun. Wah, berbagai alasan. Berbagai aturan. Oh boleh pergi tapi sebagian tinggal. Oh boleh pergi tapi jangan jauh-jauh. Kenapa? Fir'aun berpikir, kalau sampai semua pergi, maka kehilangan tenaga kerja gratis. Namanya apa tenaga kerja gratis? Budak. Nah ini iblis itu keberatan kalau sampai ada orang yang bergulat di dalam keiblisan, hidup di dalam kekuasaan duniawi, hidup tidak karuan, sampai kemudian melangkah keluar. Nah ini iblis terus berupaya. Makanya dikatakan di dalam, ya kan, 1 Petrus pasal 5 ya, ayat 8, hati-hati waspadalah kamu, sebab musuhmu iblis itu seperti singa yang sedang mengaum mencari siapa? Mangsa.
Iblis itu predator luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara, saya sangat mengucap syukur gitu loh ketika dalam ibadah kita ini orang selalu berkerinduan. Ya, berkerinduan. Karena saya yakin saudara sekarang ini memiliki kebebasan untuk dapat, ini loh Tuhan hidupku Tuhan, terima kasih Tuhan. Song leader tadi memberitahu hari ini adalah hari masuk pada bulan peringatan kemerdekaan RI yang ke-77. Kita nyanyi lagu-lagu nasional. Tadi saya mengikuti saat pujian komentar disampaikan. Sekarang saya ingin kasih tahu saudara, kalau sudah mungkin ketinggalan berita. Banyak negara-negara besar di permukaan bumi ini dalam keadaan kolab. Ya, mengalami kemunduran dalam banyak hal. Dan kita bersyukur. Setelah merdeka 77 tahun, bagaimanapun faktanya, negeri kita itu jaya sampai hari ini. Tuhan berkati saudara semua. Dan terus doa, ini berkat Allah. Coba bayangkan kalau saudara berada di masa masih dalam penjajahan kolonialis. Sekarang saudara semua bisa selfie-selfian, kemana-mana foto-fotoan. Coba bayangkan, tanya sama orang-orang yang hidup pada zaman belum merdeka. Kita bisa berkreasi sekarang. Iya kan? Orang kalau ngomong, enak zaman dulu gitu. Batinku embel. Tahu embel? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lo enaknya gimana? Coba pakaian paling buanter bagus itu celana drill. Ya, masih tahu nggak celana drill? Itu kalau baru dicuci, ya begitu saja, waduh, disetrika juga tetap aja belidutan. Atasannya apa dulu itu? Tetron, itu udah bagus. Blaco. Ya, kayak karungnya itu loh, terigu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu setelah awal merdeka aja masih gitu kan. Coba kita lihat kan film dokumenter itu kan, iya kan, tentara-tentara pakai celana pendek gitu. Warnanya juga hampir sama juga begitu. Dan saya masih sempat loh pakai gitu itu, warisannya mbah saya. Jadi pakai safari yang model Bung Karno punya itu ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu Bung Karno-nya pakai ya seperti itu gitu loh. Nah sekarang coba saudara, buatik aja macam-macam. Ya kan dari buatik sampai buatuk. Komplit saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Loh iya kan, dari harga mahal murah. Jadi kalau dibilang dulu enak itu. Ya faktanya sekarang ini loh. Apa-apa mahal Pak itu. Ya, jalan raya kendaraan penuh. Coba. Mau ngomong gimana? Saudara-saudara, roda 4, roda 2, roda 3. Malah sekarang banyak berkeliaran tuh roda sampai 22 saya hitung kapan itu. Apa itu? Odong-odong. Ya, cucu saya itu senengannya itu naik itu odong-odong. Itu holy itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah inilah kita bisa berkreasi. Ya Pak, tapi kan kita baru diantem badai pandemi. Siapa yang tahu itu di luar kapasitas manusia. Lagian sak jagat ngalami kok. Tapi faktanya kita bangkit. Tapi banyak Pak yang alami kesulitan. Sepanjang zaman itu juga selalu akan ada fase ngalami kesulitan. Nah kita masih sportif ya. Jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana kita menyiasati hidup. Nah itu secara umum ya, saudara-saudara secara umum. Tetapi secara rohani, coba andai kata kita masih dibelenggu oleh kuasa gelap, oleh iblis, saudara dan saya pasti gak bahagia. Coba kita akan buka Alkitab kita ya, di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk,
untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Puji Tuhan ya. Nah ini loh saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Begitu jelas Alkitab ini memberitahu kepada kita firman Tuhan. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk. Makanya kalau udah keluar, umpamanya orang ya udah tinggalkan. Dulu percaya setan, iblis, demit itu. Ya sudah lepas sekarang. Jangan berhenti di situ. Tapi masuk ke negeri perjanjian, yaitu untuk menikmati ya kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan. Apa hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu? Berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Di negeri perjanjian Kanaan itu masih banyak raksasa-raksasa. Tapi Tuhan jamin. Ya, kamu enggak sendiri gitu loh. Jadi makanya kalau saya, saudara, ini udah jadi anak Tuhan, alamilah kemenangan di dalam kehidupan ini. Apa Pak Gembala arti kemenangan itu? Saya dan saudara tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun ketika saya dan saudara terus berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak boleh mandek. Ya, jadi begitu kita sudah, saya mau jadi anak Tuhan yang benar-benar. Nah saya kan bisa ngalami itu dan bisa membandingkan, progresnya ada. Waktu sebelum 1979 saya jadi anak Tuhan, sebelum jadi anak Tuhan, hidup saya parah. Ya, dan itu fakta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup saya sengsara. Saya pikir damai kebahagiaan di luar rumah itu ada. Saya seperti kuda yang lepas kandang. Tidak ada yang bisa saya dengarkan. Tapi semakin jauh, semakin hancur hidup saya. Dan terakhir iblis yang saya sembah-sembah, itu justru hendak mengambil kesempatan merenggut jiwa saya. Ya kan, kecelakaan, sekarat 8 hari, bayangan maut itu saya sudah menyaksikan semua. Tapi selalu saya katakan, untung ada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dalam kasih-Nya Dia menyelamatkan saya. Lalu saya bercerita ini ingat dengan sosok Bapak ya yang mendampingi saya untuk mendapatkan keselamatan, Om T. Ya, Pak Singan ya. Orangnya lembut kayak saya. Kira-kira. Ya. Doanya, Tuhan, masuklah dalam hati Hendri. Nah, kalau saya kan lembutnya, Tuhan, mari masuk dalam hatinya orang ini. Nah, gitu. Ya kacak dikit lah. Saya tidak bisa lupa itu. Dari sanalah saya mengalami satu kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Makanya sekalipun setelah saya melewati jalan itu, wah menghadapi tantangannya kan ya saudara tahu lah. Bagaimana kami menghadapi itu. Dari ya keluarga yang tentunya wajar secara manusia melihat sikap saya berlaku demikian ya. Tapi Tuhan Yesus itu selalu membuka jalan. Ya, makanya kalau saudara mengalami jalan buntu, harapkan Tuhan, Dia pasti buka jalan. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Jangan menyerah. Jangan ada satupun yang kemudian karena tekanan atau karena godaan membuat saudara itu tidak mau belajar di bawah kaki Tuhan. Tuhan membawa kita masuk ke negeri perjanjian. Dia ingin kita belajar untuk taat kepada Dia. Dan apa yang terjadi kalau saya dan saudara taat sama Dia? Kita baca ayat 24 dari Ulangan pasal 6 tadi. Silakan Pak Yohanes Widodo. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita,
supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Semua katakan amin. Di Kanaan, ya kan, sudah lepas dari iblis kan, kita bisa belajar firman. Seperti pagi ini. Dan bukan cuma belajar saja, tetapi kita mau mentaati. Sebab orang yang taat pada firman akan mengalami kebaikan dalam hidup. Apa kebaikan dalam hidup itu? Selalu menerima kekuatan dari Tuhan ketika menghadapi tekanan. Selalu mengalami pertolongan. Tepat waktu ketika kita seperti menghadapi jalan buntu. Dan kita akan mengalami kemenangan ketika kita menghadapi musuh yang kuat sekalipun. Jadi kalau orang taat firman itu yang senang, yang untung bukan Tuhan. Yang untung siapa? Kita. Baik keadaanmu, saya ngalami kebaikan. Faktanya sampai hari ini saya dimampukan berdiri di sini. Pak Gembala apa enggak ngalami persoalan? Wah, kenyang. Pak Gembala apa enggak mengalami ujian? Banyak. Apalagi saya ini kan ibaratnya itu mendampingi jiwa-jiwa itu. Paling enggak senang sama saya siapa Pak? Pak Ishak. Kira-kira siapa Pak yang paling enggak senang sama saya? Iblis. Ya, betul enggak? Nah ini makanya saya harus menghadapi banyak hal di dalam hidup ini. Tapi saya berkata, saya ngalami kebaikan. Kesulitan, persoalan, ujian, kedukaan. Apakah itu kemudian merusak kebaikan yang Tuhan rancang di dalam hidup saya? Karena saya terus belajar untuk taat sama Dia, saya katakan tidak sama sekali. Kebaikan Tuhan tetap dapat kita rasakan. Bu Parman, Pak Parman. Haleluya, amin. Saya itu senang gitu loh kalau lihat beliau berdua ini. Bukan ngomong apa ya, minggu lalu tuh saya lihat itu ya. Karena apa? Polos, tulus. Dan begitu saya melihat ketulusan pasangan suami istri, itu lebih gampang nuntun anak-anaknya. Amin, Bu Parman, Pak Parman. Amin semua? Ya belajar. Ya, wong suami istri itu standarnya itu sekalipun ya telanjang mereka tidak malu. Ini bukan cuma bicara hanya sekedar pengertian biologis, tetapi ada keterbukaan satu sama lain, ketahuan semua kekurangan kelemahannya. Tidak apa-apa kepada pasangannya, suami atau kepada istri. Terus kemudian kalau sudah tahu kekurangan-kekurangannya, dia akan berkata, tolong bantuin aku ya, supaya aku bisa keluar dari kekurangan-kekuranganku. Bukan kalau pasangannya tahu kekurangannya, lantas jawabnya gini, saudara. Sudah, kamu kan tahu, dari dulu aku ya gini nih. Maka pokoknya, orang yang pokoknya ini, sulit bisa nyatu. Dan saya lihat, moga-moga ya jangan yang di sini. Saya lihat, sulit bisa nuntun anak-anaknya. Nih perkawinan yang masih muda ya, tolong. Nih yang baru menikah dan yang akan menikah. Saya mengamati orang-orang yang kehidupannya ini jalan belajar untuk taat firman Tuhan. Polos. Enggak banyak pertingsing, enggak ya jaga image, enggak jaga gengsi loh dengan pasangan kok. Ya nek salah ngaku gitu loh. Maafkan saya ya. Saya minta suami-suami yang pernah menyatakan minta maaf sama sama istri. Kok suami minta maaf sama suami itulah LGBT ya saudaraku. Suami yang pernah minta maaf sama istrinya, tolong angkat tangan. Saya termasuk. 1, 2, 3. Yang tidak angkat tangan berarti keras kepala ya. Terima kasih. Atau tidak ada tangannya. Istri-istri sekarang yang pernah minta maaf sama suaminya dengan tulus, angkat tangan. Saya nggak bisa angkat tangan, saya bukan istri. 1, 2, 3, 2. Iya, puji Tuhan. Lebih banyak. Malah ngomongnya istri, Pak, terlalu sering saya Pak. Gitu. Ya, yang di online juga ya.
Puji Tuhan. Yang purna keluarga, ya puji Tuhan. Kita ada kebanggaan karena kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun. Dan ketika hendak melangkah, semua pertimbangkan, semua dengan dasar doa. Jika ada langkah-langkah selanjutnya, dengan berpikir matang, ya, dengan satu tujuan yang jelas supaya punya visi yang sama. Jadi kembali ke firman, kalau orang itu mau belajar, ya taat sama firman Tuhan, hidupnya baik. Nah kalau hidup baik, nanti ke anak keturunan itu juga tuntunannya itu gampang. Ya, kadang anaknya, ya saya bilang banyak itu lebih dari satu gitu, tapi bisa gitu loh. Nah kadang-kadang anak cuma berapa gitu, sulitnya ya. Oh, ini komunikasinya enggak bagus. Kesamaan visinya enggak bagus, maaf Pak, saya bukan menghakimi Bu, bukan menghakimi. Tetapi saya damping ini kan hampir 40 tahun. Baik di sini dan di keberbagian tempat. Mau tidak mau akan kelihatan di buahnya. Bagaimana cara parenting kita? Saya ada waktunya juga. Ya, mungkin miskomunikasi dengan anak. Kasarnya ini, bentrok sesaat. Tetapi Roh Kudus itu nuntun. Membuat sadar. Wah, di sini kekurangannya. Oh, ini tujuannya. Saya jelaskan kepada anak-anak. Dan itu tidak berlangsung kemudian ya berlama-lama. Karena ini pekerjaan Roh Kudus dan kerinduan kita untuk belajar taat itu membuat kemudian hidup harmonis, hidup itu manis. Makanya saya heran kalau ada pendeta gede, ya besar pelayanannya, gitu, iya kan? Wah, kalau ngomong Roh Kudus itu kaitannya dengan bahasa Roh itu hebat. Tapi dengan anak, dengan mantu anak, dengan orang tua bentrok sampai ke meja hijau, enggak selesai-selesai. Nah itu saya pikir Roh Kudusnya di mana gitu. Ya, kalau saudara ya mendambakan umpamanya seorang tokoh hamba Tuhan yang ada di YouTube, saya selalu kasih tahu, nih saudara buka YouTube ini ada hal yang bagus, tetapi tetap saudara tidak mengenal orang-orang itu. Gitu loh. Mungkin saudara hanya mendapatkan itu sebagai tambahan asupan is okay. Tetapi saudara tidak mengalami pendampingan. Ya. Ibaratnya kalau kekasih itu kekasih apa? Bayangan. Lagu ini sobat itu. Ya, ada kekasih bayangan. Nah, kalau gitu terus kemudian saudara barangkali ngeposting, yang diposting itu khotbah orang-orang itu, malah bapakmu nih yang dampingi mempertaruhkan nyawanya, nggak pernah khotbahnya diposting. Saya nggak ngaku khotbah saya lebih bagus, banyak yang lebih bagus ya. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ini orang tuamu dengan segala kekurangannya. Kau bisa lihat. Karena Paulus mengingatkan, ya, kau perhatikan ajaranmu dan kau perhatikan bagaimana jalan hidupmu. Saudara-saudara, saya mengucap syukur faktanya sampai hari ini dengan kondisi apapun, ya, anak keturunan saya mencintai Tuhan, mencintai pelayanan, mencintai gerejanya. Kayak semua saudara. Nah ini kalau tidak mengucap syukur gimana ini loh. Dan pelayanan pendampingan ini saya mesti kayak anjing yang menjala. Ya, dikatakan di dalam Yesaya pasal 56, tolong ini. Ini kalau saya tidak menjala, kadang-kadang masih bersiko ini disalah tanggapi, disalah mengerti oleh keluarga anak-anakku, umpamanya anak rohani ini. Mungkin saja itu. Tapi saya tetap harus menyala. Kalau enggak, saya kena murka. 56 ayat yang ke-10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Nah ini loh, gembala itu pengawal. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Nah, Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. lanjut Pak, ayat berikutnya. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba,
tiada yang terkecuali. Beresikonya kayak saya itu gitu. Makanya tadi awal saya cerita, saya ada di gereja tertentu. Lah kalau kayak gini nggak bisa denger firman, ngerti aja gimana jemaat. Apalagi kalau ditambah khotbahnya bulet, ceritanya yang enggak, yang cari sensasi-sensasi. Ya, kita itu mesti ada di ruang Maha Kudus, menyembah di ruang Maha Kudus. Sementara nggak ngerti bagaimana lewat di pelataran aja gimana. Kita ketemu di kampung, ada orang yang di situ berjajar, ngerti nggak kita? Permisi Pak, nun sewu Pak, ngerti nggak? Apa kita hanya menikmati ini hadirat Allah, menyembah Allah, tanpa kita berpikir lingkungan sekeliling kita? Loh, kalau saya itu hidup tuh yang praktis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mau berangkat tadi saya sudah siap di mobil, yang lain sambil ya nyiapkan ini. Ya pengurus kampung di komplek itu lahir. Pak Henry, jangan tolong Pak mau ketemu. Ya apa? Anu Pak, iuran Pak, arisan Pak. Oh iya, beberapa saat kita tidak ketemu. Udah Pak, di total aja berapa Pak? Oh sekian Pak, sama iuran bangunan Pak, balik RW Pak. Iya, total aja Pak, semua Pak. Ya, saya bayar. Cuma nuwun loh Pak Henry. Saya bilang ngapunten Pak, maaf. Ya, ini tata krama itu gitu loh. Jangan kayak dengan Tuhan itu hebat. Iya kan? Dengan lingkungan kita enggak beres. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Kita enggak beres. Nah omongan-omongan gini ini kan keras. Kalau ada orang yang senengannya tuh demen ke gereja, pendetanya cuma ngomong, mujizat Allah masih berlaku sampai hari ini. Engkau akan diberikan berkat, rezeki berlimpah, mujizat kuasa Allah. Saya percaya mau saya hidup ini karena mujizat. Tapi kalau dengernya khotbah model gitu terus, saudara dengar apa yang saya sampaikan untuk praktek hidup sehari-hari. Bagaimana dengan serumah itu? Bisa rukun enggak? Iya kan? Kita kerja cari untung, betul enggak salah. Tetapi kalau kita barangkali berpikir cuma untuk diri sendiri, hanya keuntungan, kita tidak mikir ya hubungan atau relasi. Itu semua akan membawa kebaikan itu ada batasnya. Coba kalau kerja bisa dipercaya orang. Ya, coba pikirkan itu. Jangan setelah kita mendapatkan semua yang kita harapkan, lantas kita berpikir, sudah nggak ada urusan lagi. Kamu cuma gitu aja, sudah selesai. Oh, itu sebuah kesalahan. Orang yang sudah meninggal pun saya ingat jasanya, apa yang bisa saya lakukan terhadap anak-anaknya. Itu harus kita belajar. Nah, perkataan-perkataan begini nih kalau untuk orang Kristen yang cuma senangnya menyembah, keras dan bisa disalah tanggapi. Tapi ya enggak apa-apa. Iya kan? Ini saya sampaikan demi semua keluargaku itu menikmati kebahagiaan di dalam hidup dan dalam kemenangan dalam menghadapi semuanya. Amin, saudaraku. Matius pasal 28 ayat 20 ya, dan kita akan siapkan nanti menerima berkat perjamuan kudus. 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua katakan amin lagi. Yang melakukan, belajar dan melakukan, baik keadaanmu, rumah tanggamu, anak keturunanmu, kehari esokanmu, hari tuamu pun baik. Kenapa? Disertai oleh Tuhan. Ketahui aku menyertai kamu. Ya, orang yang hidup taat sama Tuhan, ngalami baik, sampai masa tuanya dia bisa memberikan warisan kepada anak keturunannya. Yang setuju katakan amin. Pak, warisan itu apa? Dalam bentuk barang aja? Tidak selalu. Warisan iman dan contoh teladan ketaatan. Bagaimana waktu orang tua itu masih mimpin anak-anaknya, beres. Warisan harta enggak, kelakuan di hari tuanya juga enggak beres. Apa terusan yang bisa kita banggakan di depan Tuhan?
Makanya kita belajar. Ketika iya Pak, saya ngalami seperti itu. Bagus kalau tulus, jujur seperti itu. Terus berubah. Bertobat. Ambil langkah-langkah praktis. Saya tidak mau ketika di hari saya semakin tua lantas dikatakan, iya balik koyo anak-anak lagi. Saya siap itu ketika umur saya sudah 90 sekian. Makanya dilatih, bukan bengong, mikirin nasib, mikirin apa. Kadang mengenang masa lalu yang euforia nggak jelas. Tetapi hari ini kita harus lihat besok. Bagaimana? Apa kita ninggali warisan? Cara nyari duitnya gimana orang tua ini? Cara berinteraksi, didik anaknya gimana? Makanya kalau yang belum punya anak, nggak usah kecil hati. Wong anak itu Tuhan yang ngasih kok. Yang ngasih kepercayaan, kalau maunya belum juga ya sudah. Andai kata nggak dikasih pun pasti Tuhan punya rencana yang baik. Termasuk yang kakean anak. Salamu dewe. Yang enggak ya, ada peribahasa di daerah kita itu ya. Apa? Kebo ora kabotan sungu. Nah kalau taat saudara dan saya taat, mesti hidup baik kok. Baik itu bukan tanpa masalah, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa pergumulan, bukan. Dunia mana ada model kayak gitu, saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya mungkin Pak nanti di sana di Jupiter apa, sampai di sana udah mengap-ngap dulu kayak cacing kena kapur. Ya, dunia ini sudah tercemar, masih mungkin menghadapi banyak hal. Tetapi kalau Yesus itu mengatakan, ketahui aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, semuanya pasti beres, dapat kita lalui. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ya, mau nyambung lagi boleh ya di sesi 2, saudara kesempatan ingin berikan waktu untuk saudara berhari Sabat hari ini boleh. Enggak pakai daftar, enggak, sudah, ini langsung undangan saya. Walaupun yang daftar hari ini juga banyak dan ini hampir semua ruangan ya, ruangan tambahan terisi semua penuh ya, puji Tuhan. Ya, dan keluargaku yang ada di online, Tuhan memberkati, siapkan perjamuan. Kalau saudara mau sekarang boleh, nanti malam jam 7 juga boleh, baru nyiapkan perjamuan, sepotong roti kecil, ya dan sedikit air anggur, apapun, puji Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian, tak mengapa kabut tebal merintangi. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan berkati dan semua pelayan Tuhan. Kabut tebal Merintangi jalan hidup. Saya terus berdoa untuk dari Debbie, Tuhan jamah dan pulihkan kekuatan kesehatanmu. Semua yang sakit, yang ada di online, pilek, batu, apapun, gak usah dipikirin. Makan, minum yang banyak, doa, perjamuan kudus. Kuasa mujizat Tuhan turun, tidak mustahil. Semua yang hadir juga di sini. Mari saya undang kita berdiri sejenak. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani, karena Kristus aku diselamatkan. Refrennya saja sekali lagi bersama. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Saya mengundang seluruh pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Dengan Yesus ku jalani,
karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah hari ini. Merupakan minggu pertama di bulan baru, bulan peringatan hari kemerdekaan negeri kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur oleh karena campur tangan-Mu, maka kami menjadi bangsa yang sudah merdeka dan kami dapat berkreasi dalam menerusi perjalanan hidup ini. Dan bahkan terlebih kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan leluasa dan berdampingan satu sama lain. Walaupun dengan keberbedaan dalam keberbahagiaan, namun sesungguhnya kami berada di dalam sebuah rumah besar yang namanya Indonesia. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima berkat perjamuan kudus. Yalah ya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami satu persatu. Engkau membuat diri kami siap untuk hari menikmati suatu persekutuan yang luar biasa. Dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan kuasa darah Tuhan yang tercurah di 2000 tahun yang silam. Olehnya kami unjukkan hostia dan anggur ini di dalam berkat persekutuan dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga siapa saja yang menerima, memakan dan meminumnya boleh mengalami suatu keindahan fellowship dengan dikoya Tuhan kami Yesus. Terima kasih semua pelayan Tuhan kuduskan. Semua kami Tuhan kuduskan. Bahkan yang di online pun demikian. Semua dilayakkan untuk menerima berkat Allah. Dan itu sebabnya kami serahkan perjamuan ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bagikan kepada semua umat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan keluarkan dari kantong dan siapkan untuk tempat cawan bekas dibuang dalam kantong ini. Keluargaku yang ada di Manado, Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dan di Sulawesi, cucuku juga, ini Bayu Bintang, Tuhan menjamah. Jika masih di rumah sakit, Tuhan menyembuhkan. Anda dari Nova, Deborah Sandra, Eko Imam, Tuhan memberkati. Pacar, Gresia Putri, Iping Widya, Yeni Subagio, Pakasto, Kesia, anakku di Kalimantan, Lukas Susanto, Mary Syarut, Tuhan campur tangan, memberkati semua. Willy Wa, Bu Vera Kesuma, semua keluarga besarku yang ada di online, Tuhan melawatmu. Sri Sis Prasetyo, Simatupang, Jimer, Rugun, Situmorang, Vera Clara, Ursuko, Ronald Latumahina, Ibu Nestri. Tuhan menyehatkan semua yang kurang sehat.
Mari kita angkat perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Kalau yang di on-site ini ada yang belum dapat, lambaikan tangan. Baik. Kami bersama menghadap Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena hari ini menjadi hari yang sangat istimewa. Kami setelah dimerdekakan dari belenggu kekuasaan kegelapan, kami sudah dibawa masuk ke negeri perjanjian. Kami ada dalam penyertaan Tuhan dan di sini kami dapat belajar untuk mengerti firman dan melaksanakan dengan ketaatan. Niscaya janji Tuhan terjadi, hidup kami baik, rumah tangga kami baik, mata pencarian kami baik, kesehatan kami banyak baiknya, dan anak keturunan kami juga baik dalam naungan janji Tuhan. Dan untuk itu kami angkat hati kami untuk siap makan dan minum perjamuan kudus. Karena sesungguhnya Tuhan berfirman, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Dan tiap kali kamu makan dan minum darahku, tubuhku, kamu mengingat akan segala sengsara dan kematianku untuk menggantikan kamu. Untuk itu kami akan makan ya Tuhan sesuai dengan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami telah makan tubuh Tuhan. Kuasanya tiada habis-habisnya. Dan untuk itu sekarang kami mengangkat cawan berkat di tangan kanan kami seraya bersyukur karena Engkau telah mencurahkan tetes darahmu terakhir. Artinya Engkau memberikan nyawa kepada kami domba-dombamu. Dari situ kami kenal Engkau adalah Gembala yang maha agung, maha baik. Dan Engkau selalu menyertai kami, menopang kami. Dan Engkau juga yang mewahyukan dan memberikan pengurapan kepada hamba-Mu yang kecil ini untuk menggembalakan umat Tuhan. Di tempat yang Kau percayakan kami ada mendampingi semuanya. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami senantiasa. Dan semua yang mengangkat cawan ini dengan penuh syukur akan meminum sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, dengan firman dan perjamuan kudus, mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Dan kemanapun perjalanan kami tempuh, asal kami terus taat kepada firman-Mu, maka penyediaan kebaikan dari Tuhan menjadi bagian kami semua, bahkan sampai kepada anak keturunan kami. Terlebih bagi setiap orang yang sadar bahwa ada banyak kesalahan langkah yang telah dibuat dan bertobat dengan nyata, dengan tindakan, dengan sejelas-jelasnya. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk membuat pemulihan kemudian. Walau masih harus membayar harga, masih harus berjuang, namun kami yakin Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap pertobatan dari setiap anak-anak-Mu. Dan bahkan secara menyeluruh setiap anak Tuhan yang hari ini ibadah dan menikmati Sabat yang sesungguhnya, maka akan dipulangkan dari tempat ini dengan menikmati segala yang baik dari Tuhan.
hatinya penuh dengan damai sejahtera, dan tubuh, jiwa, dan rohnya disehatkan oleh Tuhan. Dan kami bersama-sama terus mengagungkan Tuhan, bahu-membahu, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain sebagai gereja Tuhan. Sehingga kami juga mendoakan dan bersyafaat untuk negara tercinta kami, Indonesia. Maka bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Kota, tempat, daerah di mana kami tinggal, di situ menjadi baik dari Tuhan. Oleh karena kami ada di sana, Tuhan jadikan kami saluran berkat dan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Setiap persembahan umat-Mu yang telah dikirimkan, yang diberikan, diserahkan, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memberkati, dan kami yakin Bapa mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Demikian seluruh proyek pekerjaan Tuhan yang Tuhan canangkan. Kami mau hamba-hamba-Mu sebagai pribadi-pribadi yang taat menjalankannya, dan kami yakin akan melihat bahwa karya Tuhan luar biasa dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan berkat rezeki senantiasa dilimpahkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dalam setiap langkah usahanya selalu berkemenangan, dan menikmati segala kebaikan Tuhan sampai kepada anak keturunannya ke depan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Semua pelayan Tuhan diberkati, dan perjalanan kami kembali Tuhan sertai. Ibadah selanjutnya di hari ini terus dalam lawatan Tuhan. Hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu sekarang sampai selamanya. Kiranya segala yang baik yang Bapa sediakan diturunkan kepada kami. Dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Surgawi. Sehingga Tuhan kami agungkan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.